akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. 1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan. Bagi masyarakat yang belum mempunyai rumah, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mewujudkan hal tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Marwarar Sirait pada Grand Launching Super Apps by BTN di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu 9 Februari 2025. Menteri PKP mengungkapkan maksudnya bahwa pemerintah telah melakukan beragam kemudahan agar masyarakat kecil bisa membeli rumah. Dengan kebijakan negara dari Presiden Prabowo Subianto yang sangat pro-rakyat, ia menilai saat ini waktunya memiliki rumah, di mana pemerintah telah menyiapkan banyak insentif sektor properti kepada masyarakat. Menteri PKP yang akrab disapa Menteri ARA menyampaikan kemudahan yang diberikan pemerintah, mulai dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB yang semula sebesar 5% dari harga rumah menjadi 0%. Lalu, retribusi persetujuan bangunan gedung atau PBG yang digratiskan juga oleh pemerintah daerah. Tidak hanya itu, pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTPB 100% pada periode Januari hingga Juli 2025 dan PPN DTP 50% pada periode Juli sampai Desember 2025 untuk harga rumah dari 0 sampai 2 miliar dari Kementerian Keuangan atau Kemenku. Selain bebas dari beberapa biaya tersebut, kebijakan Presiden Prabowo terkait sektor perumahan ialah layanan yang semakin cepat. ARA menjelaskan bahwa izin persetujuan gedung atau PBG dari target 45 hari menjadi 10 hari sejak dokumen lengkap oleh Pemda. Sebagai contoh, pemerintah Kabupaten Subang berhasil mengeluarkan izin PBG selama 15 menit. Pemerintah Kabupaten Badung di Bali berhasil mengeluarkan izin PBG selama 17 menit. Dengan berbagai insentif yang diberikan pemerintah, pihaknya harus memastikan bahwa program ini benar-benar bermanfaat bagi rakyat dan mengajak masyarakat untuk segera memiliki rumah. Lebih lanjut, ARA mengapresiasi Super Apps Bali by BTN yang diluncurkan oleh Bank Tabungan Negara atau BTN, sebuah inovasi digital untuk mempermudah akses layanan finansial bagi masyarakat Indonesia, termasuk kemudahan layanan dalam pembiayaan perumahan. Menteri ARA berharap akses layanan perumahan akan semakin mudah, inovatif, dan inklusif, sejalan dengan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah. ARA juga menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan perbankan sangat penting dalam menyediakan hunian layak bagi seluruh lapisan masyarakat. Maka dari itu, Menteri PKP mengajak seluruh ekosistem perumahan, termasuk BTN dan para karyawannya, untuk terus memiliki militansi dan daya juang tinggi dalam mewujudkan perumahan bagi rakyat. Menteri ARA juga menyampaikan, selama 100 hari pertama pemerintahan Prabowo, realisasi KPR subsidi sebanyak 93.484 unit rumah. Berdasarkan data, BTN sendiri telah merealisasikan 23.313 unit rumah subsidi. Sementara BTN Syariah berkontribusi dengan 5.229 unit. Sehingga totalnya mencapai lebih dari 28.000 unit atau 75,98% pembiayaan rumah subsidi telah direalisasikan. Rencananya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Marwarar Sirait bersama Gubernur Bank Indonesia atau BI Peri Warjio dan para pemangku kepentingan terkait akan bertemu pada Selasa 11 Februari 2025 membahas persoalan perumahan. Ia menyampaikan bahwa isu pokok di sektor perumahan, yakni terkait pendanaan, lahan, perizinan, kualitas rumah, dan data acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan. Salah satu yang menjadi perhatian dari Menteri PKP ialah terkait persoalan data. Sejak menjadi Menteri PKP, di mana hal itu merupakan pertama kali menjabat sebagai Menteri dalam pemerintahan ini, Marwarar Sirait berfokus pada impian rakyat yang selama ini bermimpi untuk memiliki hunian pertama dan terjangkau, sehingga ia berkomitmen untuk menyiapkan rencana pelaksanaan program 3 juta rumah setiap tahun yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran.
Pria yang lahir di Medan pada 23 Desember 1969 ini merupakan putra dari Sabam Sirait. Ara memiliki latar belakang pendidikan sebagai lulusan jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung pada tahun 1996. Saat duduk di bangku kuliah, ayah dari dua anak ini aktif di organisasi kemahasiswaan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI. Melalui organisasi kampus tersebut, Ara banyak belajar mengenai dunia politik yang syarat akan negosiasi dan diskusi. Tidak hanya itu, melalui GMKI Cabang Bandung, Ara juga bergabung dengan Resimen Mahasiswa Unpar, yang kemudian menjebloskannya dalam partai politik sejak tahun 1999. Karirnya dalam dunia politik diketahui berawal dari kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Dengan kendaraan PDIP, Marwarar Sirait 3 kali terpilih menjadi wakil rakyat dan duduk di Senayan, yakni periode 2004 sampai 2009, 2009 sampai 2014, dan ditempatkan di Komisi 11 DPR RI yang membidangi keuangan dan perbankan. Namun secara mengejutkan, setelah hampir 20 tahun berkiprah bersama PDIP, Ara memutuskan hengkang dari PDIP jelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Hingga akhirnya, Marwarar pun mengumumkan bahwa dirinya bergabung dengan Partai Gerindra pada April 2024. Setelah itu, karir Ara dilanjutkan usai Presiden Prabowo Subianto mengumumkan nama-nama menteri yang akan membantu pekerjaan dalam kabinet barunya. Ara resmi ditunjuk untuk memastikan program penyediaan rumah bagi masyarakat bisa berjalan, di mana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sendiri merupakan pecahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR di era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sebagai Menteri PKP, Ara terus berkomitmen mempermudah masyarakat untuk memetik agar memiliki rumah. Meski ada efisiensi anggaran, ia optimis dan ikut Presiden Prabowo dengan penuh optimisme bahwa banyak hal yang sudah dilakukan untuk mempermudah rakyat. Ia berharap kesempatan ini bisa menjadi peluang bagi rakyat, mengingat saat ini kebijakan rumah murah bagi masyarakat telah diberlakukan seiring harga tanah yang semakin tinggi.